Renungan hari ketiga, masalah terfatal. Bacaan Alkitab dari Roma 3 ayat 9-18 dan ayat 23. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada orang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Duer, piar. Cermin itu pun jatuh dan pecah, remuk sudah, tidak berupa. Apapun yang dipantulkannya kini tidak akan pernah sama lagi. Hanya gambar rusak dan kacau yang akan tampak. Benar-benar fatal. Demikianlah gambaran tentang keadaan manusia, cermin Allah yang jatuh ke dalam dosa. Masalah terfatal manusia. Tidak ada yang benar, kata firman Tuhan di Roma 3 ayat 10. Tidak ada lagi pancaran kemuliaan Tuhan. Gambar Allah pada diri manusia rusak total. Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa yang sudah diperbuat manusia menunjukkan banyak hal tentang kejahatan manusia di hadapan Tuhan. Disadari atau tidak, dengan tidak mentaati perkataan Tuhan, manusia sebenarnya sedang menunjukkan ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Manusia meragukan kebaikan perintahnya. Manusia merasa dapat berpikir lebih baik daripada Tuhan, bisa memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi dirinya. Dengan demikian, manusia sudah melakukan penghinaan terhadap kedaulatan dan kemuliaan Tuhan, serta memberontak melawan Tuhan. Dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, kemuliaan Tuhan tidak lagi terpencar di dalam dan melalui manusia sebagaimana yang seharusnya. Manusia benar-benar telah kehilangan kemuliaan Tuhan itu. Dosa juga membuat manusia mengalami keterhilangan, yang artinya terpisah jauh dari hadapan Tuhan dan tidak lagi memiliki jalan masuk untuk berhubungan dengan Tuhan. Tuhan yang begitu suci dan kudus tidak mungkin berdekatan dengan dosa. Api kekudusan yang dahsyat pasti akan menghanguskan segala sesuatu yang tidak kudus. Firdaus pun tertutup bagi manusia. Manusia terbuang di dunia cemar, hilang arah dan tujuan. Tanpa roh yang terhubung dengan Tuhan, apapun yang dilakukan, dikatakan, dirasakan, dipikirkan manusia, semuanya cenderung memberontak dan melawan Tuhan. Galatia 5 ayat 19-21 menunjukkan perbuatan dosa manusia yang bertentangan dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tujuan hidup manusia sudah bergulir ke arah berlawanan, mencari kemuliaan dan pementingan diri sendiri, berseteru dengan sesama, memberontak kepada Tuhan. Itulah kini ciri dan cara hidup manusia. Dan sekalipun secara fisik manusia masih tampak hidup dan terus berjuang untuk hidup, kehidupan manusia berdosa adalah kehidupan yang sia-sia, yang berujung pada maut. Sebab upah dosa adalah maut, tulis Paulus di Roma 6 ayat 23. Semua manusia berdosa dan akan menghadapi penghakiman dan penghukuman Tuhan. Dan semua manusia
tanpa kecuali sedang menuju ke kebinasaan abadi. Bau kematian kekal sudah tercium sejak setiap manusia dilahirkan ke dunia ini. Betapa tragisnya. Pertanyaan perenungan dan penerapan yang pertama, apa yang saya rasakan ketika saya menghayati bagian kejatuhan manusia dalam dosa yang terfatal ini? Yang kedua, apakah saya mengenali kekuatan dosa di dalam diri saya sendiri yang terus bergulat melawan Tuhan? Dosa apakah itu?